Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Channel Kreator. Di video kali ini teman-teman, saya akan berbagi tutorial tentang pengenalan Visual Basic Application atau yang biasanya disingkat dengan VBA. Jadi teman-teman, untuk kita mempelajari VBA, menurut saya kita tidak mesti menghafal semua script yang kita harus gunakan. Jadi yang terpenting itu adalah kita harus paham tentang bagaimana struktur Visual Basic itu sendiri. Nah, oke teman-teman, bagaimana penerapan tentang cara-cara ini? Mari kita masuk di tutorialnya. Di Visual Basic ini ada yang namanya record makro yang menurut saya ini sangat penting ya penggunaannya. Karena kenapa? Karena record makro ini akan merekam semua script-script yang kita lakukan aktivitasnya. Jadi maksud saya semua aktivitas perubahan yang ada pada Microsoft Excel itu yang dilakukan oleh keyboard nanti akan semua yang dilakukan oleh kursor atau misalnya kita menggunakan keyboard, semua itu akan direkam dan dirubah ke dalam bentuk script Visual Basic sendiri. Oke, saya contohkan seperti ini teman-teman. Misalnya saya akan menghitung jumlah data untuk nilai IPA ya. Jadi caranya berarti kan di sini saya menggunakan rumus sum dalam kurung seperti ini ya. Nah, teman-teman, kalau ini kita menggunakan Visual Basic berarti tinggal kita menekan ini ya di developer atau misalnya di developer di sini ada record makro, di view makros ini record makro, atau misalnya Anda mengklik yang ini. Misalnya saya contohkan seperti ini teman-teman ya. Klik, perhatikan, kemudian misalnya di sini jumlah ya, nama makronya jumlah. Anggaplah misalnya shortcut key-nya itu kita menggunakan kontrol A. Oke, kemudian oke. Nah, sekarang ini menunjukkan bahwa sudah mulai perekaman. Sama dengan sum ya. Kita blokir, kemudian tutup kurung, enter. Setelah itu kita tarik sampai di sini. Nah, teman-teman, ini semua sudah direkam. Sekarang mari kita lihat. Nah, saya hentikan record makronya. Baru saya akan masuk di Visual Basic melalui developer, kemudian di sini ada Visual Basic. Kemudian semua yang kita rekam tadi masuk di modul ya, klik kanan. Nah, di sini yang saya gunakan tadi nama makronya adalah jumlah. Oke. Nah, sekarang teman-teman, misalnya ini saya hapus ya. Saya hapus. Oke, ketika saya tekan Ctrl A, maka akan secara otomatis ditampilkan ya. Jadi meskipun ini tanpa kita menggunakan lagi rumus sama dengan sum dan seterusnya, ketika saya tekan Ctrl A, maka akan langsung akan dijumlahkan. Kemudian misalnya kita lihat Ctrl A lagi, nah seperti ini, oke? Bisa dipaham ya? Mari kita lihat dulu ininya. Active cell. Nah, active cell yang pertama saya lakukan adalah active cell tadi saya aktifkan di sini ya, di B16. Berarti bisa kita rubah di sini teman-teman ya. Berarti di sini rank dalam kurung B16 ya, seperti ini. Nah, supaya tidak merepotkan kita teman-teman, di sini jangan kita menggunakan R1 C1 ya, karena ini row dengan kolom. Jadi saya menggunakan formula seperti ini saja. Ini kan menurut saya juga membingungkan juga ya kalau menggunakan yang ini. Tinggal kita lihat sum yang kita hitung tadi dari B7 sampai B15. Tinggal kita ganti saja B7 titik 2 B15. Apakah masih tetap berfungsi rumusnya? Iya, masih tetap berfungsi ya. Jadi saya hapus. Jadi teman-teman, biar saya aktifkan di sini, ketika Ctrl A maka secara otomatis terhitung dari sini ya, karena saya sudah mengaturnya di sini tadi ya. Oke. Nah, kemudian teman-teman, apakah cuma segini saja? Enggak, semua penggunaan rumus itu pasti akan direkam, termasuk dalam hal pembuatan tabel. Oke, misalnya seperti ini teman-teman. Misalnya saya blokir yang ini ya, saya record makro lagi. Kemudian insert tabel.
Oke, saya lakukan perubahan terhadap tabel dulu ya. Ini saya lakukan dulu pengaturan. Mungkin saya ganti warnanya dengan warna ini. Kemudian yang di atas ini saya ganti warna. Nah, seperti ini ya. Kemudian oke, seperti ini saja. Saya hilangkan lagi ya. Saya hentikan. Mari kita lihat teman-teman. Nah, jadi inilah yang dihasilkan dari tadi. Kalau misalnya yang ini kita masukkan di sini, kita lihat perubahannya teman-teman ya. Ini saya hapus dulu. Ketika saya menekan ini, saya hapus lagi. Menekan Ctrl A, apa yang terjadi? Maka secara otomatis langsung ditampilkan dengan tabelnya. Jadi teman-teman bisa dibayangkan ya, kalau misalnya kita akan menghafal script ini kan sangat membuat kita pusing juga menurut saya. Jadi cukup kita mengetahui tentang struktur dari VBA sendiri. Misalnya, kalau kita menggunakan sub, maka akan diakhiri dengan end sub. Kalau kita menggunakan with, maka diakhiri dengan end with. Yang seperti ini, kita menggunakan if, akan diakhiri dengan end if. Seperti itu. Oke teman-teman, masih misalnya contoh lain ya, saya menggunakan, ini saya hapus dulu. Apakah tadi kita menggunakan Ctrl A langsung ditampilkan seperti ini? Nah, misalnya teman-teman, saya menggunakan icon ya, menggunakan icon ini. No outline, kemudian efeknya mungkin yang ini. Nah, sekarang kita memanggil scriptnya tadi, tinggal kita klik kanan, kemudian assign makro. Ini adalah klik jumlah. Jadi ketika saya klik ini, maka akan secara otomatis ditampilkan. Oke, ini juga bisa dihapus. Ketika saya klik, nah, langsung dimunculkan. Nah, sekarang misalnya begini teman-teman ya. Anggaplah misalnya di sini saya akan buat lagi script. Kita lakukan lagi perekaman. Oke, misalnya sama dengan if jika nilai ini lebih besar dari 75, maka lulus ya. Lulus. Selain dari itu tidak lulus. Perhatikan teman-teman. Saya hentikan lagi. Mari kita lihat penggunaan rumus if. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman. Jadi untuk menggampangkan untuk menghafal rumusnya, ini saya gunakan, tidak menggunakan row dengan kolom, tetapi ini saya menggunakan R1 yang ini ya, row 1. Nah, row 1. Oke, row 1 kolom 1. Nah, berarti di sini E7 ya, E7. Tinggal kita ganti sini E7. Jadi E7 itu lebih besar dari 75, maka dinyatakan lulus. Selain dari itu, jika dia kurang dari 75, maka tidak lulus. Jadi seperti ini teman-teman ya. Kalau penulisan rumusnya dalam menggunakan Visual Basic. Nah, sekarang saya save lagi. Oke, saya copy yang ini, saya naikkan lagi ke atas. Saya save lagi di sini. Nah, active cell-nya ini bisa kita rubah ya. Artinya active cell-nya ini ketika misalnya memunculkan kata lulus ini, di mana saja sel yang kita aktifkan, maka disitulah akan dimunculkan. Oke, misalnya kita praktekkan ya. Saya save. Oke, misalnya saya aktifkan di sini. Ini saya hapus dulu. Ini juga saya hapus.
hapus. Saya aktifkan di sini ya. Untuk keterangannya tadi. Klik. Nah, di sini langsung dimunculkan ya, lulus. Oke, saya hapus lagi. Misalnya saya aktifkan di sini. Oh, coba kita lihat, berarti E7. Oh iya. Sekarang kita rubah ya teman-teman. Misalnya di sini aktif selnya, karena terus terang ketika jadi supaya ini tidak tumpang tindih, ini bisa kita geser di atas ya teman-teman. Mungkin di sini ya. Kita lihat perubahannya. Saya aktifkan di sini. Oke. Jadi coba kita hilangkan dulu yang ini. Kita munculkan di bawah dengan aktif sel ini, misalnya kita rubah dengan rank apa ya, mungkin kita tampilkan di bawah rank B17 ya teman-teman, rank B17, tutup kurung, tanda kutip, di sini juga tanda kutip, save. Maka nanti keterangan tidak lulus atau lulusnya itu akan dimunculkan di B17. Oke, betul ya. Sekarang saya ulang lagi. Nah, ini lulus. Kenapa? Karena sudah 80 ini lebih dari 75 tadi ya. Jadi teman-teman, seperti dia penggunaan Visual Basic. Apakah tentang yang lain? Oke, saya contohkan lagi satu ya. Misalnya saya akan menghilangkan formula bar heading dengan garis bantunya seperti ini. Jadi kita lakukan lagi perekaman. Oke. Saya akan menghilangkan ini. 1, 2, 3. Kemudian tabnya juga ini saya hilangkan. Advance di sini. Show sheet tabs-nya saya hilangkan. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat teman-teman. Nah, inilah script yang dihasilkan. Tinggal kita copy. Misalnya di sini teman-teman kita buat sub ya, seperti ini, hilangkan. Oke. Tinggal kita copy yang ini, save. Tutup. Oh. Oke, aktif. Oke, saya munculkan dulu yang ini ya teman-teman. Sekarang saya copy dulu yang ini. Baru saya ganti. Hilangkan heading. Jadi klik kanan lagi, kemudian assign makro, hilangkan. Oke, coba. Nah, langsung hilang ya. Dan tab menunya, misalnya saya coba munculkan dulu ya teman-teman, saya coba munculkan dulu show tabs, kemudian ini. Oke, perhatikan ketika saya klik yang ini, maka akan secara otomatis ini dihilangkan dan ini juga akan dihilangkan. Nah, seperti ini. Oke, mudah-mudahan paham ya dengan penjelasan saya. Yang jelas penggunaan rekom makro ini sangatlah penting karena untuk merekam semua aktivitas cursor. Jadi kemudian misalnya untuk menghilangkan baris atau menghilangkan kolom, semua akan direkam. Saya channel Kreator dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.